Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galang Purwanto dari kelas PGSD 4B Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Saya akan bercerita tentang timun mas. Pada suatu hari ada seorang nenek yang sedang mencari kayu bakar di hutan. Dia mencari kayu bakar di hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kayu bakar itu dijual nenek ke pasar. Setiap hari nenek itu mengumpulkan kayu-kayu itu untuk dijual ke pasar. Pada suatu hari dia mengeluh, dia kecapean, dia terlalu capek untuk mengumpulkan kayu bakar itu. Badanku capek sekali. Jika setiap hari seperti ini, aku kelelahan, aku sudah tidak kuat. Kemudian nenek itu beristirahat dan duduk di sebuah batu yang besar. Pada saat dia beristirahat dan duduk di batu yang besar, nenek itu berhayal, andai aku punya anak, aku tidak akan secapek ini. Pasti ada yang membantuku untuk menjual kayu-kayu ini ke pasar. Andai aku punya anak, aku akan lebih bahagia. Kemudian lamunan nenek itu buyar saat terdengar suara langkah kaki yang menggetarkan. Kemudian nenek itu terkejut. Ada seorang raksasa yang sangat besar yang menghampiri nenek itu. "Hai nenek tua, akan kumakan kau." Ampun raksasa, jangan kau makan aku." "Hai nenek tua, di mana anakmu?" "Anak? Aku tidak punya anak." "Bohong, kau pasti punya anak." "Aku tidak bohong. Kalau kau mau, makan saja aku." Kemudian raksasa itu tertawa dengan terbahak-bahak. "Anak, kau jika aku makan, aku akan sakit. Kau sudah tua, peot, kau tidak punya daging. Jika aku makan kau, aku akan sakit. Tulang-tulangmu akan menyakiti gigiku. Jika seperti itu, ya sudah. Apa kau ingin punya anak raksasa? Apa kau ingin punya anak nenek? "Iya, aku ingin punya anak." "Baiklah, kasih kau biji mentimun ini. Tanamlah biji mentimun ini dan rawatlah sampai dia besar. Salah satu biji mentimun ini akan tumbuh menjadi biji mentimun yang paling besar dan berwarna emas." "Baik raksasa, lalu apa yang akan kulakukan?" "Setelah timun yang berwarna emas itu masak, belalah dengan hati-hati. Dalam timun itu akan ada seorang bayi." "Baiklah raksasa." Kemudian raksasa itu meninggalkan nenek. Kemudian nenek itu pulang ke rumah. Nenek itu kembali pulang ke rumah. Kemudian pada saat nenek itu kembali pulang ke rumah, dia segera menanam biji mentimun itu di tegalan kecil miliknya. Dia menyirami biji mentimun itu setiap harinya supaya biji mentimun itu tumbuh menjadi lebat. Akan kurawat biji-biji mentimun ini. Akan kubesarkan biji mentimun ini. Akan kurawat supaya tumbuh dengan cepat dan subur. Ternyata apa yang dikatakan raksasa itu benar. Salah satu dari mentimun itu berwarna emas. Biji mentimun yang paling besar, biji mentimun itu berwarna emas. Nenek itu setiap harinya merawat biji mentimun yang besar itu dengan perhatian yang lebih fokus. Dia menyirami dan memupuk biji mentimun yang paling besar itu supaya biji mentimun itu menjadi buah yang paling besar dan juga segar. Kemudian betapa terkejutnya nenek itu saat dia mencoba untuk membelah biji mentimun itu. Tiba-tiba di dalam biji mentimun itu ada seorang bayi. Tangis bayi itu di dalam mentimun. Nenek itu terkejut. Bagaimana bisa biji mentimun itu menghasilkan seorang bayi? Dalam hatinya ia berkata, "Terima kasih Tuhan, Kau telah memberiku seorang anak dari biji mentimun itu. Aku berterima kasih padamu. Anak ini
akan kurawat, akan kujaga dia, agar dia tidak menjadi santapan raksasa saat dia berusia 6 tahun. Akan kurawat anak ini. Oh, terima kasih Tuhan. Kemudian nenek itu memikirkan sebuah nama tentang bayi itu. Akan kuberi nama siapa bayi ini? Siapa nama yang tepat? Kemudian nenek itu memberi nama bayi tersebut dengan nama Timun Mas. Akan kunamai bayi yang ada dalam mentimun ini dengan nama Timun Mas. Kemudian Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang sehat, pintar, cerdas, cekatan, dan dewasa. Sehingga dia sering membantu nenek dalam menjalani aktivitas sehari-harinya. Hai nenek, ada apa Timun Mas? Kubantu kau nenek untuk menyelesaikan tugas ini. Baik Timun Mas. Nenek, apa Timun Mas? Aku sayang sama nenek. Iya Timun Mas, nenek juga sayang sama kamu Timun Mas. Aku tidak ingin berpisah denganmu Timun Mas. Iya nenek. Timun Mas, iya, aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Apa nenek? Sebenarnya kau ini lahir dan berasal dari buah biji mentimun. Ah, apa benar itu nenek? Iya Timun Mas. Dan setelah kau berusia 6 tahun, kau akan menjadi santapan raksasa. Karena biji mentimun itu yang mengasihi diberi oleh raksasa kepada nenek. Ah, aku takut nenek. Aku tidak ingin menjadi santapan raksasa yang besar dan jahat itu. Iya Timun Mas, aku sudah tidak akan membiarkanmu untuk dimakan oleh raksasa itu. Oh iya nenek, tolong lindungi aku nenek. Aku tidak ingin disantap dia. Baik Timun Mas, kita bekerja sama untuk bisa mengalahkan raksasa yang jahat itu. Kemudian hari demi hari nenek itu selalu memikirkan nasib Timun Mas. Sampai dia bermimpi bahwa di dalam mimpinya itu ada seorang pertapa yang berbicara dengan nenek itu. Hai nenek, apakah kau punya anak? Iya, aku punya anak. Apakah anak kamu itu akan menjadi santapan seorang raksasa yang besar, kejam, dan jahat? Iya, bagaimana kau bisa tahu? Baiklah, aku akan membantumu. Temuilah aku di sini. Suruh Timun Mas untuk menemui aku di gunung ini supaya aku dapat membantunya. Baiklah, akan kusuruh Timun Mas untuk pergi ke sini. Akan kusuruh dia untuk membantu di sini. Kemudian nenek itu terbangun, dan pada keesokan harinya sambil nenek itu seperti kegiatan sehari-harinya, nenek itu membersihkan halaman dan memetik buah dan berbicara kepada Timun Mas. Hai Timun Mas, apa nenek? Aku akan memberitahu sesuatu kepadamu. Apa itu nenek? Aku tadi malam bermimpi. Mimpi apa nenek? Bahwa dalam mimpiku itu ada seorang pertapa di gunung yang bisa membantumu untuk keluar dari raksasa, untuk keluar dari ancaman mangsa raksasa. Baik nenek, aku akan menemui raksasa. Aku akan menemui kakek itu di gunung. Baik Timun Mas, temuilah kakek itu di gunung, dan kau akan dibantu olehnya. Nenek, kakek itu akan membantumu untuk lolos dari raksasa. Baik nenek, aku akan menemui kakek itu. Kemudian Timun Mas itu mencari kakek yang ada di gunung, dan akhirnya Timun Mas bertemu dengan kakek itu. Dan ternyata kakek itu adalah seorang pertapa. Kemudian Timun Mas bertanya kepada kakek itu, hai kakek, ada apa Timun Mas? Apa kau benar bisa membantuku? Iya, aku bisa membantumu. Baiklah, bantu aku kakek. Aku sedang dikejar seorang raksasa. Aku ingin bisa lolos dengannya. Aku ingin lolos dari kejarannya. Baiklah, aku akan membantumu. Ku kasih 4 buah kantung ini. Bukalah hanya saat kau dalam keadaan terdesak. Baiklah kakek, aku berterima kasih padamu kakek. Baiklah, ku beri kau biji mentimun. Kau beri kau 4 bungkusan ini. Baik, ku terima kakek. Terima kasih kakek. Baiklah, gunakan
4 buah kantong itu di saat yang tepat, agar raksasa itu tidak bisa memangsamu. Baik kakak. Kemudian Timun Mas pulang ke rumahnya, dan di saat dia pulang ke rumah, dia dikejar oleh raksasa. Hai Timun Mas, kau mau kemana? Aku ingin pulang. Aku akan memangsamu. Tidak, aku takut. Hai Timun Mas, aku akan memangsamu. Tidak, lari. Hei, jangan lari. Kemudian raksasa itu menjadi marah karena Timun Mas lari. Kurang ajar kau Timun Mas. Kemudian Timun Mas melemparkan bungkusan yang pertama, dan bungkusan tersebut berisi biji mentimun. Di saat Timun Mas itu melempar biji mentimun, tumbuhlah kebun mentimun yang sangat lebat. Biji-biji mentimun itu membuat raksasa lupa diri dan memakan semua biji mentimun itu. Raksasa itu memakan semua biji mentimun itu, memakan semua mentimun-mentimun yang lebat itu, sampai lupa dengan misinya bahwa dia ingin memangsa Timun Mas. Saat biji-biji mentimun itu sudah habis, dia baru teringat bahwa sesungguhnya dia ingin memangsa Timun Mas. Kurang ajar Timun Mas, dia mengakaliku dengan timun-timun ini. Kurang ajar, akan ku kejar kau. Kemudian raksasa itu kembali mengejar Timun Mas. Akan ku kejar kau Timun Mas, akan ku kejar kau. Tidak, tolong, aku tidak ingin menjadi santapan raksasa. Akan ku kejar kau. Kurang ajar kau Timun Mas, kau telah menipuku. Tolong, aku akan berlari. Kemudian Timun Mas kembali melempar bingkisan yang kedua, dan bingkisan kedua Timun Mas itu berisi jarum. Akan ku lempar jarum ini supaya raksasa tidak mengejarku. Kemudian jarum-jarum itu tumbuh menjadi pohon bambu yang sangat lebat. Pohon-pohon bambu itu membuat raksasa kesakitan, karena dalam pohon bambu itu ada beberapa jarum yang bisa menusuk raksasa. Kurang ajar Timun Mas, dia mengerjaiku seperti ini. Raksasa itu kembali marah dan murka. Dia sangat berambisi untuk mengejar Timun Mas. Kemudian raksasa itu mengejar Timun Mas. Awas kau Timun Mas, kan ku kejar kau. Dengan rasa sakit yang ditusuk oleh jarum, raksasa itu terus mengejar Timun Mas. Sakit sekali. Bambu-bambu ini menusukku. Kurang ajar Timun Mas. Kemudian raksasa itu kembali mengejar Timun Mas. Raksasa itu mengejar semakin cepat, semakin kencang, dan Timun Mas pun berlari dengan rasa takut. Kan ku kejar kau Timun Mas. Tolong aku kakek, tolong aku nenek. Kan ku kejar kau, kan ku jadikan kau mangsaku. Sangat lezat. Tidak, aku tidak mau menjadi mangsamu. Kenapa kau mengejarku? Aku mengejarmu karena kau akan menjadi santapanku. Saat kau berusia 6 tahun, kau akan menjadi santapanku. Aku tidak mau menjadi santapanmu raksasa. Aku tidak mau menjadi santapanmu. Aku akan lari. Kau akan terus berlari sampai kau tidak bisa mengejarku. Aku akan mengejarmu Timun Mas. Tak peduli bagaimanapun keadaanku, aku akan mengejarmu. Kemudian Timun Mas itu menjadi takut. Timun Mas setelah itu berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, tolong aku. Semoga aku tidak menjadi santapan raksasa ini. Aku tidak mau mati sia-sia karena disantap raksasa ini. Aku sayang sama nenek ya Tuhan. Aku tidak mau menjadi santapan raksasa ini. Tolong lindungi aku ya Tuhan. Teriak raksasa itu. Aku akan tetap mengejarmu Timun Mas. Dengan tawa yang terbahak-bahak, raksasa itu berkata, Hai Timun Mas, matilah kau dalam kunyahanku. Kau akan kugigit, akan kucabik-cabik, akan kumangsa kau dengan keganasanku, akan kujadikan kau mangsaku. Kemudian Timun Mas itu berlari dengan cepat. Tidak, tolong aku, tolong. Apa yang akan kulakukan? Kemudian Timun Mas itu melempar bingkisan yang ketiga, dan ternyata bingkisan yang ketiga tersebut berisi terasi. Akan kulempar bingkisan yang ketiga ini, akan kulempar terasi-terasi ini kepada raksasa itu supaya dia berhenti mengejarku. Akan kulempar ini. Rasakan raksasa. Kemudian dalam sekejap
Kemudian dalam sekejap bingkisan tersebut yang berisi garam berubah menjadi lautan. Kemudian dalam sekejap di hadapan raksasa tersebut ada lautan yang sangat luas yang membuat raksasa itu terjun ke dalam lautan itu. Raksasa yang tadinya terkena jarum hingga kulitnya lecet-lecet sekarang terkena air laut yang sangat ganas. Luka-luka di raksasa itu menjadi semakin perih. Sakit sekali. Kurang ajar Timun Mas. Aku akan mengejarmu. Raksasa itu semakin buas dalam mengejar Timun Mas. Raksasa itu semakin tidak sabar untuk mencabik-cabik Timun Mas. Raksasa itu kemudian berenang ke tepian. Dia kembali mengejar Timun Mas. Dia berenang ke tepian. Dia mengejar Timun Mas. Dan dia akan memangsa Timun Mas. Kurang ajar kau. Akan kukejar kau Timun Mas. Kemudian raksasa itu kembali mengejar Timun Mas. Akan kukejar kau Timun Mas. Jangan lari. Jangan lari. Akan kukejar kau. Tidak. Tolong. Raksasa itu tidak berhenti juga. Aku sudah menebarkan 3 kantongku. Sekarang tinggal 1 kantong terakhir. Akan kukejar kau Timun Mas. Kurang ajar. Tolong. Aku sangat takut. Hanya tersisa 1 kantong ini. Semoga bisa membantuku. Kemudian dalam hati dia berkata, ya Tuhan, tolong lindungi aku. Aku sangat sayang sama nenekku. Aku tidak ingin menjadi santapan raksasa yang jelek, bau, kejam ini. Aku tidak ingin menjadi santapan raksasa ini ya Tuhan. Tolong lindungi aku. Bantu aku ya Tuhan. Aku tidak mau menjadi santapan raksasa ini. Kemudian raksasa itu memanggil-manggil nama Timun Mas dari kejauhan. Hai Timun Mas, di mana kau? Dan kumangsa kau. Raksasa itu kemudian melihat Timun Mas dan dia kembali mengejar Timun Mas. Hai Timun Mas, di sana kau rupanya. Akan kukejar kau, akan kukejar. Tolong. Kemudian Timun Mas itu melemparkan bingkisan yang ketiga. Bingkisan ketiga dari itu berisi terasi. Timun Mas melempar terasi, yaitu bingkisan keempat, bingkisan yang terakhir. Semoga dengan terasi-terasi ini raksasa itu tidak bisa mengejarku. Akan kulempar terasi-terasi ini. Akan kulempar pada raksasa itu. Sehingga raksasa itu tidak mengejarku. Kulempar terasi-terasi ini. Kemudian di depan raksasa itu muncullah lautan lumpur yang sangat ganas. Lumpur-lumpur itu sangat panas. Lumpur-lumpur itu kejam. Lumpur-lumpur itu sangat panas. Karena kebuasan dan keganasan raksasa itu, raksasa tidak menyadari betapa bahayanya lumpur-lumpur itu. Betapa bahayanya jika dia masuk ke dalam lumpur-lumpur itu. Dalam lumpur-lumpur ini badanku terasa sakit. Tidak, aku tidak akan berhenti sampai di sini. Aku akan terus mengejar Timun Mas. Tidak, tolong. Kemudian perlahan demi perlahan raksasa itu mulai tenggelam. Raksasa itu mulai tenggelam dan tidak kelihatan sama sekali. Raksasa itu tenggelam dalam lautan lumpur yang sangat ganas. Kemudian Timun Mas itu pun berhasil lolos dari kejaran raksasa. Timun Mas sangat senang dan dia berkata dalam hati, dia berdoa, ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Kau telah mengabulkan doaku. Kau telah mengabulkan doaku. Kini aku bisa selamat dari kejaran raksasa. Aku akan pulang dan aku akan kembali ke nenek. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah menolongku sejauh ini. Kau telah mengabulkan semua doa-doaku. Kau telah membantuku ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kini aku bisa lagi bersama. Kemudian Timun Mas itu kembali ke rumahnya dan dia bertemu dengan nenek. Hai nenek, aku bisa lolos dari kejaran raksasa. Terima kasih nenek, kau telah membantuku selama ini. Ya Timun Mas, aku sayang sama nenek. Ya Timun Mas. Kemudian Timun Mas dan nenek itu kembali melanjutkan aktivitas sehari-harinya, yaitu menjual timun-timun yang ada di kebun untuk dijual ke pasar. Nenek dan Timun Mas akhirnya hidup bahagia tanpa harus berada di bawah tekanan karena raksasa yang jahat ingin memangsa Timun Mas. Kini nenek dan Timun Mas itu menjadi keluarga kecil yang bahagia dan Timun Mas menjadi anak yang cerdas, sehat, tumbuh dewasa seperti apa yang diharapkan oleh nenek. Sekian cerita Timun Mas yang disampaikan oleh saya.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.